Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم وعلى آله وأبصاره وجنوده سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati membawa acara Afila Ustaz Haja Septiandi. Alhamdulillah beliau senantiasa kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita sebagai ilmunya yang beliau sampaikan. Yang juga saya hormati Ketua BKM Masjid Jami Darul Rahman Al-Muhtaram Bapak Ustadz Wahyu Ridwan SPD, juga yang kami muliakan para asatidah, para ustadz dan ustazah, para bapak haji dan ibu hajah, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Darul Rahman yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selalu akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dalam bentuk beribadah kepada Allah, dan juga senantiasa Allah berikan kemudahan segala urusan kita, dan tidak lupa pula semoga diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya mutibas sairin. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada hari ini kita masih masuk di tahun 2023. Kebetulan juga bertepatkan pada tanggal 11 bulan Rabiul Akhir, kemudian juga Rabiul Awal, Jumadil Awal. Itu karena berderetan itu Pak, suka salah sebut kadang-kadang. Ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tapi yang kita temui Jumadil Awal, Jumadil Sani, Rabiul Ula, Rabiul Sani gitu ya. Ya, ya begitulah. Memang agak sulit juga Pak kalau nggak diingat-ingat. Ingatnya bulan nasional aja. Padahal kita orang Muslim ya Pak. Itu saya gimana Bapak? Mungkin Bapak lebih ingat ya. Iya, mungkin Bapak lebih ingat. Tahun besok tahun 2024 itu kalau bisa bikin kalender Hijriyah Pak. Ya. Kalau bisa, ada yang nyetak nggak Pak? Ada. Biar kita belajar dari situ, akhirnya kita lihat,
Kalau di rumah kita, itu kalendernya semua kalender Masehi ya Pak ya. Iya. Paling ada iya. Bikin kalender Hijriah Pak. Biar kita tahu. Ya, yang gede Pak. Sekarang kita balik, Hijriahnya yang gede, kalender Masehinya yang kecil. Itu biar kita tahu. Baik Bapak dan Saudara sekalian dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih apabila Ustadz Reza sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit wejangan ataupun oleh-oleh untuk kita. Namun mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, pasti kalau saya yang disuruh bagian mayat. Pak Haji Masai, Pak Haji Muhammad Sai tidur kali mah. Pasti Pak Haji Masai juga nebak ya. Pak Haji Lugio, Pak Haji Safri, kemudian juga Pak Haji Arif, udah pasti nih kalau Pak Ade yang nyampein masalah mayat. Itu Pak Haji saya. Disuruh yang lain saya pembit. Artinya yang lain aja dah. Gitu. Iya. Tapi sekali-sekali Ustadz yang lain Pak tentang jenazah gitu. Pak Didin gitu ya. Din gantiin saya bagian jenazah. Gitu. Kalau Pak Didin sih udah jelas tahu Pak dosen. Dosen, iya. Jenazah ini artinya yang saya sampaikan sesuai dengan tema yaitu adab terhadap jenazah. Ya, masih ada kelanjutan pada bulan bukan yang kemarin Pak, masih bulan yang masih ada Pak Bambang yaitu bulan Juni kalau nggak salah, bulan Juni ya. Kalau yang kemarin itu masih berdekatan ini Pak 2 bulan kalau ini. Kalau itu terlalu lama waktu itu yang terlalu ya. Kenapa disebut kita beradab kepada jenazah, bukan adab kita aja terhadap yang masih hidup atau terhadap kepada mayit ya. Karena ini penting Pak ya. Ternyata itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Adab ini kalau kita bahasa dari yang biasanya perilaku kita, akhlak kita terhadap jenazah, perilaku kita terhadap jenazah. Ya, jadi sangat benar diutamakan ya, baik dari mengurusnya sampai pun selesai penguburannya. Apalagi dalam termasuk kategori harus segera. Ya. Berarti kan adab kita lebih dalam Pak daripada itu. Disegerakan mayat itu diurus, kemudian dirapihkan, ya baik dimandikan, disolatkan, kemudian juga sampai dimakamkan. Dan itu benar-benar terperinci, ya. Tidak akan bisa ketuker, dibungkus dulu baru dimandikan, atau disolatkan dulu baru dimandikan, enggak bakalan ketuker gitu ya. Itu urutan Pak ya. Jadi kenapa kalau bisa disegerakan ini, yang membuat terhambatnya itu adalah pertama masalah perlengkapan, diantaranya kain kafan ya. Sekarang kain kafan itu banyak memang jual di pasar atau di toko-toko untuk khusus seperti itu ya. Tapi kadang-kadang bukanya ini enggak sesuai dengan jam yang kita inginkan Pak. Di Agung contohnya ya. Jenazah mau dimandikan mau dimakamkan jam 10 sebelum ba'da zuhur.
jam 10. Kemudian petugas jenazah diminta memandikan jam 8. Wajar kalau petugas jenazah itu datang setengah 8 lewat sedikit atau jam 8 kurang, belum sampai jam 8. Ya. Begitu ditanya di tempat yang duka, kain kafannya lagi dibeli. Ini yang saya alami, Pak. Akhirnya mundur waktu itu. Karena kenapa? Nggak bisa jenazah dimandikan dulu sambil nungguin kain kafan, nggak bisa. Harus dibuatkan kain kafannya dulu, ya, dirapihkan, ya, dipotong dengan sesuai ukurannya, kemudian digelar, ya, di tempat pengapanan, baru bisa dimandikan. Nah, udah siap, sudah enak. Kalau kita mandikan dulu baru kain kafan dibuat, itu lama sekali, Pak. Lama. Saya membuat kain kafan itu aja hampir setengah jam, ya. Ditambah lagi nunggu, ya, nunggu kain kafannya datang. Dan kadang-kadang sekalinya datang, yang beli kain kafan itu yang udah disiapkan satu bendel, satu plastik. Ada tikar, ada kain kafannya, kemudian ada pewanginya dan lain-lain sebagainya, baru kembang yang terakhir, ya, ada juga kendi. Begitu kita buka, kain kafannya cuma 10 meter. Ya, petugas yang membelikan udah disiapkan itu, wah alhamdulillah, ternyata udah ada yang dibendel, dibawa. Gak tahu itu meterannya berapa, harganya umpamanya 500.000. Ya kalau boleh saya tanya, Bu Munah ada nggak di sini? Bu Munah ada. Berapa kira-kira yang sudah lengkap? Biar pengurus kita tahu, di sini ada pengurus RT. Berapa? Kain kafannya? Enggak, lengkap. Biasanya kita lengkap itu satu paket itu berikut kembang, ya. Berapa? 850. Nah itu udah hampir 1 juta ya, Pak. Hampir, ya. Kalau kemarin yang di Johar, ya, yang mau dibawa ke Jawa, itu kalau saya nunggu, Pak, bisa berangkat jam 4 subuh itu. Kalau saya nunggu kain kafan bisa berangkat jam 4 subuh. Karena jam 12 Pak Jaka baru ke rumah saya. Saya lagi ngumpul sama anggota-anggota calon-calon, ya, tim-tim sukses. Ya. Enggak, saya disuruh ngumpul untuk baca doa doang. Karena urusan setelah ngumpul itu belum selesai, keburu Pak Jaka datang. Ya, tanya Pak Jaka, ya Pak Imam kita, ya. Saya tanya kain kafannya udah siap belum? Kayaknya lagi. Ntar deh saya tanya dulu. Bilangin di sana kain kafan saya bawa dari Masjid Al Karim, tapi nanti diganti kain kafan lagi. Saya gituin, Pak. Ya. Karena saya takutnya nunggu. Pak Jaka bilang mau dibawa ke Jawa. Kemana? Gunung Kidul. Waduh, kata saya nggak kuat nih Pak, karena kayaknya ngantuk-ngantuk juga nih. Dari kemarin sore saya udah dipanggil-panggil, ya, jangan sampai kemana-mana. Tiba-tiba belum sampai udah selesai acaranya Pak Jaka, ya udah selesai, lagi ngobrol-ngobrol, lagi masang-masang banner. Kan saya pamit, udah Pak Jaka, bilangin kain kafannya nanti saya bawa, yang penting diganti. Saya nggak minta ganti duit karena saya belinya juga nggak tahu, disiapin dari Al Karim gitu, nggak ketebak-tebakan saya aja. Tapi kalau saya yang beli hanya sebatas satu set
kain kapan dan perlengkapannya tidak dengan kembang, ya, itu disimpan di masjid berbulan-bulan juga kita nggak sanksi dan nggak akan berkurang gitu. Kalau di sana saya bilang kalau untuk laki-laki itu sekitar 14 meter sampai 15, ya. Kalau untuk perempuan ya bisa 16-17. Kenapa kok bisa begitu beda-beda? Tanya aja sama pengurus jenazah wanita. Lebih banyak potongannya, kemudian lebih banyak meterannya, jumlahnya. Kalau saya cukup 3 lapis dibikin gamis ya, dengan yang lainnya sudah cukup. Sekarang kita perkirakan ya, jenazah itu 180 tingginya, 180 itu udah hampir rata-rata. Ada yang lebih tinggi lagi ya. Paling di sini yang saya perkirakan yang tinggi Pak Safri. Tinggi Pak Safri. Coba Pak Safri berdiri. Saya bisa tebak 180 atau 150. Nah, itu rata-rata kita buat 2 meter. Nah, ini saya udah laporan sama udah pesan sama Ustadz Reja, besok kalau saya nyampein Pak Adam Kodrat ada nggak nih? Karena dia kemarin saya lihat, wih semangat gitu. Tiba-tiba Pak Bambang meninggal, dia semangat mau membantuin. Ternyata kalau saya perhatikan nggak kagok gitu Pak. Jangan-jangan nih orang udah pernah gitu ya. Kok berani nggak kagok. Beda dengan awalnya almarhum Pak Bambang. Beda, emang bener belum tahu, belum pernah gitu ya. Paling pernah dia bantuin saudara-saudaranya atau mertuanya gitu kan yang udah wafat ya. Kayaknya itu. Tapi Pak Adang tuh kayaknya udah ngerti. Ya saya juga agak sedikit ngerem gitu ya. Udah ngerti. Nah, ya tanya. Wah saya nggak tahu tuh katanya. Jangan-jangan pulang ke Bandung nih. Ternyata absen juga. Absen juga. Kita rata-rata buat 2 meter, 10 senti buat di kepala, lebihnya 10 senti buat di kaki. Nah, gitu ya Bu Haji ya, yang Bu Haji rasakan, yang ikut memandikan jenazah seperti itu. Nah, adab kita ya, itu sudah selesai, kita nggak bahas ya. Adab kita terhadap jenazah ketika kita mau membawa atau mengangkat mayit dari tempat pembaringan yang ditaruh apa itu di spring bed ataupun di dipan yang agak tinggi. Sekarang nggak ada dipan, adanya spring bed lipat, ada bannya lagi ya. Jadi bisa untuk dibuat pembaringan jenazah yang belum disiapkan untuk dimakamkan ya. Bisa kadang-kadang kan kalau meninggal malam diinepin ya sampai besok pagi kayak gitu ya. Itu boleh Pak, kan namanya nggak disegerakan, ditunda ya, boleh-boleh aja mengingat waktu ataupun suasananya dalam keadaan gelap. Dan kalau di sini kan nggak kayak di kampung, Bapak Ibu di Jawa, kalau di kampung di Bandung, di Banten, tetap dikubur malam itu, Pak. Ya, karena ngikuti sunnah Rasul segera. Nah, kalau bahasa segera itu nggak bisa ditunda-tunda. Tapi kalau makam di Kalimulia sini ada nggak yang mau galih malam? Dia kerja. Kalau kita di kampung urungan Pak, dari keluarga nih saudara, ayo udah bawa cangkul ke kebun langsung gali gitu. Lebih enak di mana Pak, di kampung apa di Depok? Di kampung lebih cepat. Pengen dibawa ke kampung ya maaf, yang punya duit mau bawa nggak jadi masalah. Kata guru kita Ustaz Haji
almarhum guru kita bilang, di mana kita tinggal disitulah kita dimakam. Di Depok ya makam di Depok gitu. Bukan saya melarang untuk dibawa ke kampung. Kalau saya mau bawa kampung silakan, order buat ambulan gitu. Ini order buat ambulan. Kemarin disodok duluan anak buahnya si kakak. Wih, udah pinter dia cari bisnisan. Nggak cuma-cuma juga Pak Haji Masa itu diajarin bawa ke Jawa, akhirnya dia bisa ikut komunitas untuk mengiringi jenazah, akhirnya bikin grup. Waduh, kelilingan terus, ambulan kita ketinggalan. Udah diduluin ya. Nah itu ya. Mengangkat jenazah dari tempat pembaringan itu ke tempat pemandian itu ada doanya ya. Tidak sembarangan kita angkat ya. Baik itu yang meninggal wanita, apalagi laki-laki. Yang ngangkat ya laki-laki, kaum pria. Wanita nggak pernah mengangkat jenazah, selalu yang ngangkat kaum laki-laki. Nggak kuat nanti perempuan. Pak emang berat ya, soal berat dan tidaknya nggak usah ditanya ya. Waktu hidupnya berapa kilo ya? Lebih dari 80 ya. Keadaan kondisinya jenazahnya pun beda ya. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Kadang-kadang bisa terbalik Pak. Yang kurus bisa berat, yang gemuk bisa rada ringan. Aneh itu. Nah, ini akan Bapak temui kalau Bapak itu sebagai pengurus atau diajak untuk membantu mengangkat. Subhanallah, rahasia Allah aja di situ sudah diperlihatkan. Ya. Itu rahasia Allah yang belum pernah kita temui dan belum pernah kita berpikir secara pikiran kita yang wajar. Nggak mungkin orang kurus itu bisa berat. Ya, nggak mungkin. Nah, ini Rasulullah mengadakan adabnya seperti itu. Makanya diajarkan doa, ya. Panggil keluarganya. Masa ngangkat aja nggak mau sih. Kadang-kadang ada keluarga yang ditinggal musibah, belaga sibuk anaknya, saudaranya belaga sibuk, ada Pak. Saya pikiran saya, loh saya disuruh mandiin, disuruh ngangkat juga, kebangetan ini. Iya, benar ya. Dia nggak tahu di balik itu. Ya. Jangankan dia memandikan, sebagai imbas daripada pendidikan orang tuanya yang diajarkan dari mulai bayi sampai dia sudah menjadi dosen, sudah menjadi pejabat. Coba, dia nggak tahu di balik itu. Sebagai pengganti daripada ketaatan. Dan sopan santunnya, adabnya terhadap orang tuanya itu lebih diutamakan daripada petugas yang memandikan. Masa disuruh ngangkat aja gak mau, belaga sibuk begini. Subhanallah. Jangan sampai ya Bu, di keluarga kita jangan sampai. Dipikir Pak ya, saudaranya mau ngangkat, yuk panggil gini. Oh ya ntar saya ke anu dulu. Subhanallah. Kita nggak marahin dia, kita cari kerabat itu. Tapi ada juga ya orang yang istilahnya bukan saudara, bukan tetangga, tamu yang melawat dari jauh, pengen mengangkat jenazah, jangankan memandikan, kalau boleh di luar daripada orang atau kerabat terdekat atau famili, kalau boleh dia ikut. Loh, saking kepengennya, saking mendapatkan pahala yang Rasulullah katakan seperti itu. Tuh. Tapi anak sendiri
sampai pura-pura untuk sibuk. Ya, memang semuanya pasti ada kesibukan, tapi ya, mohon maaf, tidak semua yang harus kesibukan itu dilakukan. Gitu. Kalau di Depok 2 sudah enak, ya. Ada yang ngurus makam, ada yang beli kain kafan, ya. Ada yang istilah nyumbang ambulan, rapi. Kain kafan dari RT, tinggal nungguin, ya. Karena urungan sosialnya ke RT. Tempat pemandian di masjid sama ambulan sudah ada, tinggal suruh orang, kuncinya tinggal minta, sudah ya. Tapi kenapa masih seperti itu? Ini kurang perhatian dan kurang adab. Tidak belajar dan tidak pernah mendengarkan ceramah tentang disegerakannya jenazah. Misalnya nangis, ya, nangis terseduh-seduh, itu pun salah. Ya. Kenapa disalahkan? Kalau dia ikut belajar, boleh menangis, tapi tidak boleh menjerit-jerit. Kan pernah saya sampaikan, menjerit-jerit itu cara Yahudi. Ya. Kalau kita ikut menjerit, Masya Allah, kata Rasulullah, ruh itu menyaksikan selama jasad itu masih ada di rumahnya. Menyaksikan, Pak, sampai saya mandi ipin itu dia menyaksikan. Makanya ada adab jenazah, kesopanan, keakhlakan kita kepada jenazah tidak boleh keras-keras. Harus lembut. Ya. Lembut itu apa sih? Tidak boleh ditekan, gosokinnya juga bukan kayak kita gosok cincin. Nggak sampai begini. Boleh. Adabnya juga enggak seperti kita bolak-balik ngegeraji, gosok sini gosok, enggak boleh, sejalur gitu. Membersihkannya juga ada aturan, di sebelah kanan dulu, bagian kanan dulu, ya, dari kepala sampai, kalau kepala ya dikeramas. Tapi ketika jalur sampai bawah, ambil sebelah kanan, kuping sebelah kanan, ya kan, kepala sebelah kanan sampai punuk sebelah kanan, pindah lagi ke leher sebelah kanan, dada sebelah kanan, tangan sebelah kanan, terus sampai ke kaki. Dan adabnya jenazah tidak boleh kena terik matahari. Subhanallah, Pak. Ketika kita musim panas, tempat untuk memandikan nggak ada, di jalanan panasnya minta ampun. Sedangkan jalanan udah dipasang kursi, mau mandiin jenazah susah. Ya, nggak boleh kena terik matahari, diharamkan. Ya, nggak boleh kejemur. Kalau perlu tempatnya nggak ada, dipasang tenda, terpal atau apa supaya tidak terjemur. Dan juga tidak boleh terkena air hujan. Itu sunahnya. Haram tidak makruh. Kalau Ustaz Habib Musin bilang makruh, enggak, siapa yang ngaramin? Orang pakai air, kena sinar matahari terang, ya kejemur, enggak gelap. Mana yang belum terbasuh, mana yang belum itu kelihatan. Tapi makruh. Kalau kita sudah melanggar itu semua, jangan coba-coba kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituntut sama jenazahnya? Enggak. Tapi jenazahnya melihat, ruhnya melihat, menangis, Pak. Menangis. Apalagi kita mandiinnya enggak sopan. Gosokin, enggak boleh. Enggak boleh. Itu adabnya. Tadi saya bilang mengangkat jenazah itu ada doanya. Pertama, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati sunnati Rasulillah. Sama dengan menurunkan jenazah. Kalau menurunkan jenazah adabnya membaca doanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tidak pakai sunnah. Jadi
sunnahnya yang dihilangkan. Itu dengan menyebut nama Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah itu dijamin Pak sama Allah, ya, dijamin sama Allah. Itu yang berat jadi ringan, yang susah jadi gampang, ya. Yang ngangkat yang badannya besar juga bisa ada akalnya diberikan. Itu karomah doa. Dan kalau saya ngalamin seperti itu, sulitnya minta ampun. Tapi selalu Allah berikan petunjuk, asal jangan lupa doanya itu. Pak, orangnya besar, hampir lebih daripada 100 kilo. Yang mandiin jenazahnya kecil, kayak Bu Munah. Saya ngelihat jenazah begitu udah keder, ya. Masya Allah, siapa yang mau ngangkat ini? Ya, tapi kalau kata ibu-ibu sih ya bukan tugas saya ngangkat, kaum laki-laki kan gitu. Yang laki-laki bingung belum ngadepin jenazah, amat ya kan. Ini dipeluk Pak, tangan kanan dan kiri diadu jarinya. Tapi kalau orangnya gemuk besar, ya itu nggak sampai tangan kita. Masa mau nyari tangan orang yang panjang ke seperti Pak Sapri? Wah, Pak Sapri mau angkat kalau kuat. Iya. Jatuh bisa kita. Itu emang dibutuhkan yang kuat Pak. Dibutuhkan yang kuat. Kayak Pak Helmi ini kuat orangnya. Kapan-kapan saya ajak angkat konten. Pak Didi itu ya kuat ya. Cuma itu Pak ya. Kendalanya pasti ada. Allah tunjukkan di situ apa yang dirahasiakan Allah, kita akan alami. Dan itulah petugas jenazah tidak boleh membicarakan si mayit. Subhanallah. Ya. Itu sudah ditunjukkan sama Allah. Tiba-tiba kita ditunjukkan begitu, bingung. Ya, waduh caranya bagaimana nih ngangkat? Bingung ya, cari ke sana kemari. Dia mau nggak kuat gitu. Kalau kita udah ngomong seperti itu, Allah buktikan 10 orang juga pasti ada nggak kuat. Ya. Karena kita sudah bicara, belum minta pertolongan sama Allah, udah perhitungan kita ya udah jelas ini berat gitu, hidupnya aja udah gemuk apalagi meninggalnya kan berat nih gitu. Itulah yang saya bilang, kalau kita sudah berdoa, sudah minta kepada Allah dari mulai perjalanan ke rumah menuju ke tempat duka, itu berzikir saya Pak, mohon kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan, berikan petunjuk kalau ada kesulitan. Allah buka di situ Pak, Masya Allah, ketemu aja jalannya. Dan tidak dianjurkan atau tidak diharamkan kita pakai perlengkapan apa saja, silakan. Itu namanya al-aqlu salim fi dzismi salim. Akal yang sehat terletak pada jiwa yang sehat. Kalau jiwa, iya itu bahasa mensana infosan. Kalau kita cuma bisa, akalnya nggak sehat, jiwanya nggak sehat. Bisa jiwanya sehat, akalnya nggak sehat, nggak ketemu Pak. Iya. Allah berikan petunjuk, gue kagak nyambung, ya kagak sehat kan gitu. Yang sehat itu akalnya sehat, jiwanya sehat, ketemu, diangkat. Ya. Kalau ibu bertanya, apa sih akalnya di situ? Nah, kita bisa bertanya, boleh. Mau kita pakai papan, takut orangnya jatuh. Kita kan istilahnya sebelumnya kita terjadi apa-apa, kita ngambil perlengkapan yang kira-kira kuat. Jangan kita berkata berat. Ambil perlengkapan yang kira-kira kuat untuk mengangkat jenazah.
Kalau kita ngambil perlengkapan, pemikiran kita dengan andalan tenaga kita bisa kuat karena ada Allah. Tapi kita akalnya nggak sehat, sembarangan. Apa keluarganya nggak nangis kalau jenazah gitu kita angkat mau dibawa ke tempat pemandian, jatuh tiba-tiba, jatuh satu, jatuh semua. Nih petugas jenazah pentingnya seperti itu. Kalau di ibu-ibu nggak ngalamin sulitnya bawa, bagaimana cara menurunkan jenazah itu, bagaimana nggak ngalamin. Tapi di kaum pria itu ngalami. Walaupun kita tidak jadi petugas jenazah, perlu saya sampaikan, jadi membantu mengangkat itu pun ada caranya. Lain ketemu orang yang gemuk, kalau ditaruh di bawah itu biasanya kan pakai spring bed, ya kan, atau pakai kasur kecil, ya kan, yang kira-kira untuk alas. Dan kalau diinapkan itu jangan lupa dikasih kamper bawahnya supaya tidak ada semut gitu. Kan kalau semut bukan gula aja yang dia serang, ya. Apapun yang ada kira-kira aroma yang mengundang dia datang. Kita lihat semutnya cuma 2 kecil-kecil, tapi begitu setengah jam udah beriringan. Kompaknya semut gitu. Gak kayak kita, ya. Pengumuman di masjid ada yang meninggal, ayo kita bertakziah. Pertama sekali pengumuman kita udah mendengar, diharuskan kita datang, ya, disunahkan untuk datang melawat. Tuh. Sampai kayak gitu, dikasih kamper. Nah, kalaupun ada jenazah yang besar seperti itu, untuk membantu saya kasih tahu caranya. Dialas dengan spray, kemudian disiapkan kain-kain yang dipakai wanita yang warna-warna batik, ya, atau kain sarung yang bisa kain itu panjang, ya. Nah, itu bisa membantu tenaga kita untuk mengangkat. Itu akal, Pak, ya. Bukan diikat, bukan. Kalau ada spraynya, kita gulung spraynya, kemudian kita pegang itu kira-kira 11 sini 14 sana 4, ya, bisa. Kalaupun agak jauh dari kamar ke tempat pemandian, ruang tamu di depan, tempat pemandiannya kita masukin supaya tenaga kita enggak jauh. Saya ngalamin di Bela Casa kayak gitu. Masukin tempat pemandiannya. Pak muat Pak, muat. Jangan bicara nggak muat, muat Pak. Akhirnya geser kiri, geser kanan, muat. Di situ kita angkat rame-rame, nah, kan, dengan baca doa Bismillahi wa ala millati sunnati Rasulillah. Jadi dengan menyebut nama Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, alhamdulillah keangkat. Baru kita gotong ke depan. Dan yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika jenazah sudah sampai di tempat pemandian, ya, keluarga dari almarhum atau dari si mayit itu harus ikut memandikan, harus, bahkan wajib, ya, harus ikut gitu. Walaupun sudah ada petugas intinya, minimal di situ ada penyerahan atau izab disebutnya. Kayak Bapak bayar zakat, Ustaz Reja, Anda bayar zakat berapa orang? 5 orang. Dibacain doa kan? Sambil salam. Doa itu artinya apa? Saya niat menunaikan zakat fitrah atas nama diri saya, keluarga saya yang bernama ini sebanyak 5 jiwa, ya, karena wajib Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru didoakan. Itu izab, Pak. Enggak
orang bayar zakat itu adabnya seperti orang beli kecap, beli minyak. Bu, beli kecap. Kasih duitnya, kasih kecapnya. Kan gitu. Itu pun ada adab. Kalau ibu atau bapak belanja, ya, mau beli rokok atau mau beli gula kopi, nggak mungkin bapak ibu ngasih duitnya dulu, baru barangnya. Jadi dikasih, dibilang dulu beli gula, beli kopi, beli minyak berapa, minyaknya dikasih, gula kopinya dikasih, baru disebut 20.000, baru dibayar. Kan gitu adabnya. Jangan terbalik. Kadang-kadang ya kita terbalik, ngasih duitnya dimasukin nama tukang dagang, ya 20.000. Kita lupa, dia juga lupa karena yang beli banyak. Pak, uangnya mana? Peran saya sudah taruh, nggak ada. Ini jangan sampai kayak gitu. Nah, ijab itu adalah penyerahan. Kenapa diserahkan? Karena pengganti daripada keluarga yang tidak bisa atau tidak mampu untuk memandikan jenazah. Itu adab. Pak Ustadz Didin Hikmah, saya mohon mandikan orang tua saya dengan secara ikhlas karena saya tidak sanggup, tidak mampu dan tidak bisa cara memandikannya, maka saya serahkan kepada Bapak Ustadz Didin Hikmah untuk mengurus jenazah orang tua saya. Itu ijab. Qabulnya diterima, Pak. Saya terima ijab dari keluarga almarhum atau almarhumah, kata Ibu Muna, ya, sebagai pengganti, ya, dan amanah yang dititipkan kepada saya. Mudah-mudahan Allah berserta Rasulullah akan memberikan hidayahnya ataupun diberikan rahmat kepada kita. Dan saya mohon sebagai syarat yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka bantu saya untuk nyiramin. Kalau ibu-ibu yang meninggal, kaum Hawa yang mandikan, ya. Tidak boleh kaum laki-laki, hanya terkecuali boleh suaminya, karena suami yang tahu keadaan istrinya. Boleh ikut memandikan. Di sini belum pernah, ya. Belum pernah. Tapi kalau ada yang mau bilang itu, jangan ditentang, Pak. Bapak siapa? Saya suaminya. Silakan, Pak. Anaknya khusus yang wanita, yang laki-laki jangan. Tidak boleh mentang-mentang, oh saya anaknya protes, masa yang perempuan dikasih yang laki? Enggak, bapak saya dikasih, kan sama laki-laki juga. Iya, karena yang laki-laki tidak boleh gitu. Jadi ada aturannya. Yang boleh bapaknya kalau ibunya meninggal, dan anaknya yang perempuan atau saudara kandung yang perempuan, kan gitu, boleh. Luar dari itu tidak boleh, walaupun dia perempuan. Kenapa? Takut menimbulkan fitnah di luar. Dan ini tidak bisa sembarangan. Bukan semua orang perempuan harus bisa batin, wah saya teman kerjanya. Boleh, tapi asal dipesan, ya. Antum siapa? Mohon maaf, ya. Saya terima mau memandikan temannya dari ibu saya, tapi mohon maaf, ya. Kalau bisa jangan. Terima kasih, doakan saja. Udah niat seperti itu sudah mendapat pahala karena bukan bagiannya. Jadi ada urutan, Pak. Mandikannya juga kita lembut, ya. Setelah ijab kabul selesai, maka minta kepada Allah dengan membaca
Fatihah. Kita tujukan khusus kepada al-mayit, jangan di situ almarhum. Ya. Karena masih mayit nih yang mengoreksi saya ya, Pak Sapri, apa bedanya antara mayit dengan jenazah? Bahasa doang itu ya, mayit dengan jenazah. Nah, kalau di situ masih ada di pembaringan ya, ya kita bacakan khususon ya, ya kepada al mayit atau hazal mayiti bagi laki-laki ya, perempuan mayitati al-fatihah, baca al-fatihah, jangan terlalu cepat ya, sesuai dengan ayat-ayat. Kadang-kadang kan kita coba bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin gak sempurna, sudah melanggar sunnah. Ketika sudah ijab, maka disiramkanlah dengan air 7 gayung. 7 gayung disiramkan sambil membaca sholawat. Mau pakai Sayyidina boleh, mau tidak pakai Sayyidina juga boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan itu enggak sendiri ya, enggak petugas jenazah aja ngambil gayung siramin ngambil lagi, enggak. Jadi ada keluarga yang bantu untuk menyirami di emrat, artinya ya satu kayak kita bawa adukan rame-rame waktu bangun masjid ya. Begitu ya Pak Jafar ya, iya ngaduk di sana tapi orangnya banyak, wah adukan kelar, coran juga nggak ketunda. Tapi kalau jenazah sendiri tongnya di situ ya kan, kita mandiin dari depan ngambil tongnya di situ, jalan lagi ke sono nyiramin lagi, ambil lagi nyiramin lagi, capek urusannya kepleset ya. Nah, itu ada yang membantu ya sampai 7 gayung dibasahkan. Itu ibu namanya mandi biasa, dibasahkan dan ditutup rapat, tidak boleh terlihat aurat. Jangankan aurat yang lain, ujung rambut dan ujung kuku juga jangan sampai terlihat. Itu tugasnya. Perlu ya. Kadang-kadang kan saya kalau bati di mana-mana saya perhatikan, bukan berarti orang itu tidak tahu ya, terlalu menyepelekan ya. Banyak petugas jenazah ya, bukan saya menyalahkan, bagus teorinya, apanya bagus, tapi adabnya yang harus diperhatikan karena itu dianjurkan oleh Rasulullah. Jangan sampai terlihat aurat, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka dicarinya kain panjang biar bisa ketutup semua gitu. Kalau kain panjangnya enggak cukup, disambung 2. Taruh ke sini separuh, di tengah separuh, di tengah-tengah perut separuh. Kan ketutup, itu namanya akal kan? Akal yang sehat. Wah nggak cukup, ditarik ke kepala-palanya ketutupan sama rambutnya, kakinya kelihatan. Tarik sampai panjang, banyak. Gelar lagi satu. Emang banyak kain yang dibutuhkan. Setelah itu bagian kanan bersih, pindah ke bagian kiri. Ketemu dengan jenazah yang tangannya sudah kaku ya. Kalau ketika disiram sambil membaca selawat, ada perubahan-perubahan, berapa macam perubahan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kesiram, waktu dari tempat pembaringan si mayit kita bawa, itu tangannya keras, begitu kena siram dengan baca selawat itu tiba-tiba lentur sendiri Pak, kita tinggal megangin. Loh, siapa bilang? Nah itu kan satu rahasia Allah yang Allah. Tapi kalau sudah keras itu nggak boleh dipaksa. Menangis sebelumnya Pak, keras banget nih, kita paksa bantuin, nggak boleh, menyakiti.
ya. Jadi itu adabnya. Dan setelahnya sudah kanan 3 kali, kiri 3 kali, kan berarti banyak itu makan waktu ya. Makan waktu Pak. Baru dimiringkan. Aturan memandikan jenazah itu kalau yang dari urut yang dikarang dari kitab Ahkamul Janazah itu sebelum dibersihkan badannya atau dimandikan seperti mandi biasa, kemudian sebelah kanan sebelah kiri diutamakan diistinjakan dulu. Tuh, diambil diistinjakan. Itu ada urutan, ada, tapi boleh saja ketika sudah di atasnya sudah bersih sebelah kanan dan sebelah kiri baru dimiringkan. Miring, jangan miring ke kiri. Kalau miring ke kiri kita mengistinjakannya pasti pakai tangan kanan. Gak bisa begini, gak bisa ya, pakai tangan kanan, harus dimiringkan ke kiri, baru belakangnya digosokin. Nah, kelihatan kotorannya di itu, nah, pakai selang disemprot ya. Disemprot pakai selang sambil diistinjakan. Dan perutnya tidak boleh ditekan terlalu kuat ya. Perutnya nih sampai dia gede perutnya gitu, ditekan jangan. Ada orang istilahnya petugasnya juga kayak benar-benar itu nggak ada adab kalau kata saya bilang ya. Selang dimasukin ke duburnya, ditekan, buka airnya, perutnya kembung, dicabut, muncrat semua. Ini jangan Ibu ya, jangan menyiksa, menyakiti tidak boleh. Setelahnya itu dimandikan semua ya, dari kepala kaki ya, sudah semua, habis diistinjakan baru diganti kainnya. Sebelum diganti kain yang kering, karena itu kan sudah kotor ya. Sebelum diganti kain yang kering, nah, kain yang kotor itu istilahnya masih basah disiram ya, biar kotorannya terbawa air, baru daun bidara ataupun daun pandan ataupun daun suci ataupun penggantinya ketimun yang di blender atau diparut, diambil airnya ya. Jadi Ibu mohon ya, saya berapa kali ngalamin di Depok 2 ya, timun di blender dikasih air ya, ketimunnya masih masih banyak blenderannya kayak gumpalan es. Begitu saya angkat airnya sedikit, aduh saya nyerokin dulu ketimunnya, misahin ya, disaring Bu, yang diambil airnya. Mentang-mentang disuruh ngeblender timunnya blenderan timunnya kali yang kagak dibawa ya. Disaring air timunnya yang dipakai gitu. Kalau kamper ditumbuk dengan halus, karena apa harus pakai kamper? Biar membuang aroma ya. Biar membuang aroma. Setelah kamper baru sedikit dengan air kembang, kan gitu ya. Kenapa sih harus pakai pewangi? Badan kita nggak ada yang wangi, Pak. Asam semua baunya. Rasulullah yang wangi ya. Apakah itu memenuhi syarat? Memang disyariatkan. Makanya pewanginya juga yang bukan pewangi pakai parfum yang mengandung alkohol, tidak boleh. Itu Pak. Selesai daripada pemandian itu baru diwudukan. Ganti kainnya yang baru diwudukan. Cara wudunya pun seperti memandikan jenazah, sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanan, kayak kita kan kanan dulu, cuman kalau kita disilang ya, dari tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali ya. Kemudian itu muka atau
urutannya ke kaki kan gitu, 3 kali, kaki kanan kaki kiri. Kalau mandikan jenazah 3 kali basuhan, ya syaratnya ditutup rapat, tangannya sudah disedekapin begini sesuai dengan yang sempurna yang dianjurkan Rasulullah. Nah, kemudian diwudukan dari mulai ubun-ubun, ya diusap 3 kali, terus sampai ke tangan kanan, terus baru ke kaki, ya balik lagi dari atas, nah sebelah sini ubun-ubun, kemudian tangan 3 kali, begitu juga kiri, baru diganti dengan kain yang kering yang sudah tidak basah. Kayaknya banyak ya kainnya. Itu kalau diatur ya minimal kain itu 3, ya, 3. Ya. 1 untuk mandi, ya. Begitu mandi kan tuh banyak kamper-kamper yang setelah tadi disiram dengan air kamper, ya, diambil dulu sebelum sebelum dipasang dengan kain yang kering, ya, yang untuk diwudukan. Kemudian diambil anduk. Jadi caranya ini banyak yang kadang-kadang bantuin, ya, yang petugas jenazahnya belum suruh ganti udah main tarik aja, kainnya belum dilebarin. Padahal kan nggak ada yang ngelihat Pak Haji, ya, dikelilingin ditutup sama kain hijau seperti kayak gitu. Kenapa harus ditutup? Ya, tidak boleh dilihat. Ya. Jadi yang melihat khusus orang yang mandikan dengan keluarga di dalam. Itu caranya. Ya. Ya, yang terakhir setelahnya sudah diambil kainnya, ya, kemudian tolong pegang dari ujung kaki sampai kepala, ditutup, ya, ditutup lebar begini kan nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Nah, petugas jenazah ataupun yang sudah diajarkan sudah bisa dilipat kainnya yang dalam yang basah, dilipat dikumpulkan di perut, ya, sampai dilipat separuh paha, separuh perut. Jadi bagian aurat yang vital enggak kelihatan, lipat, ya, jangan sampai kampernya berantakan karena itu udah bersih, gitu kan. Ada daun-daun kembang, daun-daun yang lain yang disebut sebagai ramuan pewangi-pewangi itu, ya sudah dilipat baru ditutup dengan anduk. Dan cara ngelapnya ya tidak digosok, ditetel kalau bahasa orang Depok, cukup diginiin aja, kan dia nyerap ke kain, ya. Baru kita bawa ke tempat kain yang sudah dipasang kain kapannya, udah siap. Coba kalau terbalik, mandiin dulu baru bikin kain kapan, ditunda lagi, lama lagi, ya. Itu urutannya, ya. Jadi adab jenazah itu sangat-sangat penting, ya. Artinya kita menghormati beliau, apalagi seorang yang dibanggakan, ya. Kalau Ustaz Reja ceramah itu terharu, Pak. Terharunya kenapa? Orang yang disayangi, orang yang dicintai, orang yang dibanggakan, ya, di dalam keluarga diambil oleh Allah. Apa enggak sedih kita? Dari bahasa penyampaian Ustaz Reja aja kita udah sedih, ya. Seorang bapak yang menjadi tulang punggung keluarga meninggalkan kita, anak sedang sekolah, istri lagi hamil yang ketiga, ditinggal meninggal. Tega itu malaikat, ya. Malaikat maut tega. Kenapa enggak ditunggu dia lahir sih baru diambil, ya. Tega banget, Pak. Pengantin baru nikah 2 hari diambil. Tuh. Jadi malaikat maut itu raja tega, kalau udah diperintah nggak akan ditunda, nggak akan ntar lu nunggu tobat dulu, ntar nunggu lahir dulu. Memang dia bertanya, ya Allah,
istrinya si Fulan lagi hamil. Kenapa harus disambut? Kesian. Itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Tugas kamu cabut dia. Cabut, Pak. Mau nangis enggak ada urusan. Ini Ustaz Reja. Gitu ya, Ustaz Didin ya. Enggak ada urusan. Ustaz Didin ngetes anak muridnya, siswinya. Lu mau bisa, mau enggak, tetap soalnya itu. Apa kata orang tuanya, tega banget tuh dosen, anak kok belum bisa dikasih soal yang paling susah, nggak urusan, ya kan? Kan begitu Pak Didin ya, mau lulus mau enggak, dikasih soalnya itu, dan itu soal bukan dari saya, dari atasannya Pak Didin, kan gitu, udah diterima, ini dia soalnya. Anak itu belum bisa, emang dipilih enggak Pak? Itulah gambarannya. Ya mudah-mudahan ya walaupun tidak dengan ayat, tapi ini semua mengandung manfaat untuk praktek. Dan mudah-mudahan kita doakan Pak Adang yang baru turun untuk memandikan almarhum Pak Bambang bisa untuk berdampingan dengan saya. Sebetulnya di Angsana udah ada 2 Pak, si kakak sama si Dede. Tapi itu masih dalam suatu pelajaran, belum saya kasihkan penuh. Agar oleh-oleh ini bisa dipakai nanti setelah dia berkeluarga, kan gitu. Kan dia belum bisa menjaga diri Pak. Orangnya berani. Dan masalah pembicaraannya, akhlaknya belum semua saya perhatikan, dan itu ada. Jadi kita menurunkan, mengajarkan kepada orang yang betul-betul bisa kita nilai. Ya kalau sudah masuk bisa jadi imam wajar Pak, tinggal dia belajar, didik keberaniannya. Bisa jadi imam kagak berani, ya mulutnya nggak bisa dijaga. Emang banyak Pak imam yang kagak suka ngomongin orang, banyak. Tapi pantas nggak? Nggak pantas. Masih gibah, ya. Itu nggak pantas untuk ditunjuk sebagai petugas mandiin jenazah. Dan kalau kita lihat dari akhlaknya, udah bisa mimpin imam sholat 5 waktu, bawa makmum, bicaranya masih enggak terarah. Nah, itu belum bisa menjadi panutan untuk imam. Walaupun bacaannya fase, ya, tapi akhlaknya masih berantakan. Ini masih dalam satu urutan. Nah, jadi mohon ya. Ya di sini sih alhamdulillah Ustadz Zakaria, bacaannya enak. Pak Haji Sapri juga udah mulai tampil baca Yasin, ikuti ini. Tinggal geser jadi imam aja Pak. Luar biasa ini Pak Muhammad Sa'i, Pak Ustadz Didin. Kalau Pak Ustadz Didin lihat, walaupun kita jarang datang, kita sedih Pak. Ya. Yang udah pakar-pakar jadi imam bukan mundur Pak, jadi sekedar mendidik, sekedar membuat dia berani secara tidak langsung kita ngajarin sebetulnya. Coba kalau orang disuruh udah tua diajarin, coba Pak jadi imam ya, kita ngajarin nggak pantas Pak gitu, dan jarang orang ada yang mau. Sengaja kita kendorin ya, tugasnya Pak Didin telatin ya. Yang tahu yang jadi imam siapa? Areja juga telatin ya. Maju Pak Zakaria, dilihat seminggu bener, diterapin sama Ustaz Reja. Udah pimpin jadi imam rawatib. Wah, pinter Ustaz Reja. Akalnya hebat ya. Baiklah Pak ya, semoga. Jadi kalau Bapak lihat di Darul Rahman, buah luar biasa. Malu saya. Pernah megang jadi ubudiyah ya, mau berbuat seperti itu sulit gitu. Sulitnya banyak pengaruhnya ya. Emang gitu Pak, kalau mau maju tantangannya berat ya, tantangannya berat. Palestina aja megang jalur dari Masjidil Aqsa digempur dulu, tapi dia nggak akan pergi Pak. Biarin aja Masjidil Aqsa dihancurin, kita hijrah, kita pindah. Enggak. Pengen mati syahid, tetap mempertahankan Palestina dan Masjidil Aqsa.
Kan gitu. Tetap dipertahankan. Kalau dia nggak mempertahankan, masa kita mau lari ke sono nahan Masjidil Aqsa? Nggak mungkin, bahaya. Itu hebatnya orang Palestina. Kita baru baca selawat ayo melin. Ya, apalagi ya yang lain. Pengaruhnya banyak, Pak. Tapi semua itu jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Jangan kita ambil emosi, gak akan selesai. Masjid ini tempat musyawarah, tempat berdakwah, tempat belajar, tempat ibadah, bukan tempat untuk saling adu otot, adu argumen, tidak. Dibicarakan di musola yang baik, maunya bagaimana, duduk bareng kan enak. Ya, itu yang saya inginkan. Di RW juga begitu, ya. Jangan ada permasalahan-permasalahan. Coba kalau Pak Didin melihat seperti saya waktu masih tinggal di sini, terkesan Pak waktu Pak Sarwanto pegang, Pak Saprudin pegang, itu terkesan. Karena apa? Tata cara di lingkungan yang sudah baik ditingkatkan judulnya. Yang belum baik diperbaiki, yang belum ada ditambahkan itu. Iya, lebih enak. Masjid juga begitu. Tapi kalau setiap periode ganti pemimpin, terus yang lama, yang udah baik dihilangkan, diganti yang baru, itu berantakan lagi. Berantakan. Dan jangan dinilai bahwa yang kita hilangkan itu buruk. Dan tertulis, Pak. Zaman saya itu tertulis, ya, terperinci. Jadi ada, yang dilaksanain ini, mari kita tingkatkan kesejahteraan bagaimana, biar rukun, biar damai, nggak saling menyalahkan. Ya. Motor hilang di luar jam tidur, jam 5 udah kehilangan motor, RW disalahin. Wah, Pak RW sih nggak ngasih keamanan siang. Nah, lain lagi, nggak solusi itu. Begitu mau subuh buka portal, ada yang kehilangan. Ya portal harus dibuka yang di sini, yang jalur-jalur gang supaya orang tidak muter, ya, nggak ngelangkain portal, buka. Ya. Tugas keamanan gitu sama polisi, kan tugasnya orang yang seperti itu tidak dituntut tinggalkan pekerjaan, walaupun ada ayatnya sholat dulu, sholat subuh, jaga dulu. Begitu selesai dia sholat, harus jaga. Pasukan juga begitu, Pak. Silakan sholat duluan, saya jagain dari belakang. Begitu dia selesai, maju yang belum sholat ke depan, yang udah sholat jagain, kan gitu ya. Ada. Dan itu memang ada sunnahnya. Kita jangan bingung. Saya nggak pernah sholat berjamaah karena ke masjid karena jaga jadi satpam. Lah waktu saya jaga, saya ajarin seperti itu. Bang Wahyu, omnya Ustadz Reja, ya, saya ajarin, Ustadz, antum sholat duluan, ada yang jaga. Benar nih, sholat. Ya. Begitu saya selesai, Om, udah sholat, saya yang jaga. Itu tugas, gitu. Kalau kita sudah berbuat seperti itu, masih kejadian, jangan menyalahkan satu pihak, cari solusi yang terbaik. Yang mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita semua. Saya tidak banyak, udah jam 6 kurang seperempat, mungkin ada tambahan dan pertanyaan, ya, dipersilakan sebelum saya tutup, ya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang tersusun, kurang terarah, masih banyak ganjalan, masih kekurangan, baik terhadap saudara kami Ustadz Reja Septiandi, Ustadz Didin Hikmah, Ustadz Jakaria, Bapak Ustadz Haji Matsai, beliau-beliaulah yang saya anggap lebih matang ilmunya biar saya bisa belajar. Bukan saya mengalah, bukan saya merendah, tapi saya memang belum ada pengalaman yang luas, ya. Itu saja yang saya sampaikan, ya. Nanti
karena ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita untuk materi pada hari ini, itu tentang adab-adab kita pada jenazah dari dimandiin. Keterangannya bagi yang terkait dengan masalah memandikan mayat maupun adab-adab mayat kelakuan kita. Ini kalau kita bicara masalah mayat, kita juga nanti ke sana. Kita menunggu saja kalau waktunya baik. Mungkin saya duluan, mungkin pagi Sabri duluan, saya lakukan. Atau saya lakukan dan saya duluan nggak apa-apa. Baik. Aman. Ada beberapa hal dari apa yang tadi disampaikan itu yang mungkin ingin penjelasan kembali terkait masalah bagaimana kita memperlakukan mayat atau jenazah atau mayit ini. Tadi dikatakan bahwa kita harus mensegerakan sampai penguburan harus segerakan. Kita lihat juga beberapa banyak ini ya, sering terjadi karena mungkin faktor jarak jauh antara anak-anak dan keluarganya sehingga mayat atau jenazah tersebut tertunda-tunda. Yang seharusnya sebenarnya sudah bisa jam 10 dan 11 dikuburkan sampai mau maghrib habis asar baru dikuburkan kan ini. Mungkin karena ada permintaan dari keluarganya. Nah, bagaimana kita mengatasi hal seperti ini? Mungkin karena pemahaman hal-hal yang seperti ini yang kurang sehingga keluarga memaksakan tunggu saya harus hadir kan itu. Walaupun saya masih di Medan kan itu. Nah, jadi akhirnya dengan demikian ya mungkin mayat dikasihnya pulang menunggu. Bagaimana kita memberikan penjelasan kepada mereka supaya mereka itu paham bahwa kita harus mensegerakan mayat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sampaikan juga bagaimana tata cara memandikan mayat. Tadi dikatakan bahwa disiram, ya, disiram. Mungkin kalau sering dengan air di sini kan kita juga kondisi airnya bagaimana? Apakah memang dia benar-benar air suci mensucikan kah? Atau air yang bagaimana? Karena kalau air yang sudah diobok-obok ini kan bagaimana? Kondisi akan amal dia kan, istilah mensucikan lagi. Apakah memang harus mensucikan? Terkait dengan itu mungkin kita bisa ambil tetap menjaga bagaimana kondisi daripada air tersebut suci. Bagaimana kalau masalah ada selangi, nggak usah siram lagi. Jadi kondisi tetap dari keran langsung ke selang langsung ke apakah boleh hal seperti itu Ustaz? Ini yang mungkin penjelasan lagi sehingga nantinya kita paham terkait dengan bagaimana kita melakukan terhadap jenazah tersebut. Sementara itu mungkin mencapai tambahan Zabri. Ada tambahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak, Ibu? Kasih aja dulu. Calon nih, calon sinten nih. Jadi kalau sinten cepat hati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya memang kalau kita mati sih kayaknya sih harus paham ya semua ya. Iya. Paling tidak suatu saat ya, keluarga kita yang akan mengalami ya, waktunya kapan? Saya sih nggak seperti Ustaz Ali ya, saya memang baru belajar juga, tapi dulu orang tua saya juga saya sih yang dan juga warga sini. Kalau saya bilang sama warga ini kalau ada Ustaz Ade, ya udah terakhir telepon saya dari kantor atau pulang gitu ya. Ya, cuman karena gini. Kita kadang suka takut duluan gitu ya, banyak Don. iya udah duluan gitu ya, padahal kita mandikan kan orang tua kita gitu kan, kita atau kita. Nah, bagaimana
silakan untuk menjawab. Baik. Terima kasih kepada dua penanya. Yang berat yang nanya polisi lagi. Iya. Saya paling takut Pak sebenarnya. Waktu pas Pak RW 6 meninggal, Pak Supri ya, itu sama komandan saya yang namanya Pak Prio, itu beliau tegas banget Pak. Karena saya pakai baju APD, ada orang yang ngomong, Ustaz, itu kan Pak RW enggak COVID kok pakai baju APD. Kamu jangan ngomong begitu. Pak Prio yang belain saya. Belum saya jawab Pak Prio, anggota dari Polres Sukmajaya. Bagaimana kalau kamu jadi petugas seperti Pak Ustadz ini? Anjurannya harus pakai baju APD walaupun tidak COVID. Diem itu anak ditanya, apakah diem itu karena takut nggak bisa jawab karena yang balas polisi? Mungkin kalau saya yang jawab mungkin bertentangan. Alhamdulillah ada yang belain. Iya. Ini yang nanya polisi lagi di masjid masa. Iya. Yang perlu saya jawab hati-hati. Pertanyaan pertama dari Bapak Haji Arif, cara memandikan jenazah, ya, airnya yang suci, yang bagaimana? Ya, yang pertama tadi yang disampaikan ketika mayat sudah selesai, ya, mau disolatkan, mau dikubur, ya, kan sunnahnya disegerakan, ya, sunnahnya disegerakan. Tapi ada keluarga atau anak yang masih dalam perjalanan minta ditunggu, ya, itu bagaimana caranya? Apa perlu kita tunggu sampai ditunda lagi atau kita tinggal aja beliau? Kan gitu. Simpel Pak jawabnya. Ya, simpel jawabnya. Memang di situ harus ada yang ngerti. Ya. Yang ngerti itu bagaimana? Salah satu contoh begini Pak, yang pernah saya alami. Salah satu contoh. Ini bukan nakut-nakutin ya. Tapi memang ya itulah yang tadi saya bilang, ada akal yang sehat terletak pada jiwa yang sehat. Bagaimana supaya dia ngerti? Kan gitu. Gak perlu kita istilahnya sampai tolong Bu, ya, kalau yang ditunggu ini ya lama, saya sebagai petugas juga ada pekerjaan lagi, ya. Saya gak melarang ditunggu, takutnya kalau kita larang yang ditunggu polisi Pak. Saya ngomong sembarangan, nyari tukang mandiin di mana? Nggak ada sopannya, orang minta ditungguin nggak ditungguin. Kan kalau orang nggak ada tahu tata cara, tahu ilmu yang diajarkan Rasulullah seperti kayak gitu, kan omongannya seperti kayak gitu. Cari petugas mandiin di mana? Saya belum pernah nemuin petugas mandiin yang jenazah itu minta ditunggu langsung dimandiin, langsung dikubur, ditinggal aja. Gitu. Ini sangat hati-hati. Ada cara, ya. Kita boleh mengalah, tapi demi jaga keselamatan. Selamatan diri kita jangan sampai melanggar sunnah. Ya. Jadi jangan sampai melanggar sunnah. Pertama kita kasih tahu, Bu, maaf, ya, saya ada tugas. Kalau memang istilahnya ini bisa ditunggu, orangnya dari mana yang ditunggu? Bisa dikasih tahu, nah Bapak ini kasihan, kan nggak boleh dilama-lamain, ya. Kalaupun kamu nyampe di sini juga, ya apa yang, karena dia pengen ikut mandiin atau pengen ikut nyolatin, tapi nggak keburu Pak, nggak keburu, gitu. Ikhlasin, ridho. Dengan kalimat ikhlas dan ridho, tidak melihat orang tuanya atau saudaranya, maka apa yang diniatkan untuk berbakti kepada beliau sebagai panutan keluarga,
malah Allah ganti pahalanya dengan keikhlasan itu sama nilainya seperti kita memandikan jenazah. Ini jarang disampaikan Pak, jarang dan tidak pernah. Ternyata begitu saya buka dari kitab Ahkamul Janaiz, banyak rusuk ya yang diterangkan oleh penyusun-penyusun dari kitab itu. Ya, ternyata ngambilnya juga dari paham mazhab Syafi'i yang biasa dipakai di As-Sunnah. Ya, boleh. Yang kedua, sampai diinepin. Ya, kan nggak boleh melanggar sunnah. Memang melanggar, tapi lihat sikon. Kondisi daerah kita enggak seperti kayak di kampung di Depok yang serba pakai jam. Orang kerja sampai jam 4, jam 5. Kalau mungkin dia belum pulang, kita kasih tahu gali makam, dikerjain sama dia Pak. Walaupun biaya galinya mahal. Yang penting si keluarga musibah ini segera ingin dimakam. Mau dia lembur. Saya pernah bawa jenazah pakai mobil ini dari orang Polres Depok, adanya di Beji Pak. Ya. Pengontrak meninggal jam 8. Langsung saya bawa ambulans sekalian memandikan. Nah, kemudian setelah itu disolatkan, ngubur malam kira-kira 10:30. Kejadian lagi di Nopo, meninggal kemarin sore, dimandikan pagi, mau johor dimakamkan, ibunya belum datang karena yang meninggal anaknya ikut neneknya, ibunya belum datang, nunggu pesawat. Begitu ada laporan masih pesawatnya dihandle atau disebutnya digeser waktunya, ataupun dia sudah landing di Bandara Soekarno-Hatta jam 11 ternyata diundur ya, jam 3 baru berangkat. Dari mana Pak? Dari Sulawesi ya. Coba tunggu lagi sampai asar ya. Habis asar belum nyampe juga, naik apa dia? Otomatis kan naik Grab Pak. Ya. Keadaan udah macet, hari-hari kerja, gak bisa. Akhirnya ngubur-ngubur jam berapa? Jam 9 habis Isya. Coba luar biasa. Karena kita udah kasih tahu, tetap minta ditunggu, ini ibunya. Saya ya terserah Bu. Saya bilang tugas saya sudah selesai. Baik memandikan, mengapankan, ya, kemudian ditunggu sampai sholat, selesai sholat masih ditunggu juga. Itu Pak, karena ambulannya dari sini, nggak bisa nolak saya. Tapi kalau katanya ambulan bukan dari sini, saya tinggal udah. Ngapain petugas jenazah? Sampai kayak gitu, tugas kita udah selesai mandikan. Itu repotnya yang di satu paket dengan ambulan. Pak, dengan ambulan. Udah gitu tempat pemandiannya juga dari sini Pak. Di Nopo nggak ada tempat pemandian. Dari sini. Kan pulang ngubur harus saya jemput tempat pemandian, saya taruh di situ yang bersihin saya. Saya bawa tim yang gotong bertiga, saya, kakak, dede. Nggak ada yang bantuin Pak. Orang di Nopo masing-masing pada diam. Agamanya Islam. Padahal agama Islam mendengar kaum orang Islam meninggal, keluar semua bantu. Ada. Ustadz pinter-pinter. Tapi ilmu seperti itu nggak dipelajari. Kalau saya nggak dasar, dosa nggak ada yang mandiin. Itu Pak. Ya. Itu udah lepas tanggung jawab saya Pak Haji ya, karena saya udah bilang ya sudah ditunggu. Akhirnya jam 9 malam nguburnya di Tanah Kusir, bukan deket Pak, di Tanah Kusir. Coba luar biasa kan, udah nungguin ibunya, nguburnya di Tanah Kusir. Sampai di perjalanan hujan lebat, itu musibah benar-benar Pak. Iya, Allah tunjukkan
ketika mau dikubur jam habis zuhur, kalau ibunya nyampe terang Pak, nggak ada hujan, nggak ada mendung sedikit pun. Begitu menjelang asar juga kelihatannya masih terang. Kenapa pas begitu mau maghrib, wah hujan nih. Ya kita udah pasti gitu ya, siapa yang mau nahan hujan? Dosa nahan hujan, kadang-kadang salah. Pak Ustadz doain Pak Ustadz supaya jangan hujan. Wah, kadang-kadang orang pikirannya ribet. Iya. Tuh ya berangkat Pak jam 9 dari Nopo, tangganya Pak Haji. Nggak ada yang keluar. Yang keluar datang saudara-saudaranya semua. Pinggir-pinggiran banyak. Di Perumnas jangan sampai kayak gitu dah Pak. Sian lah, mereka sedih. Kayak gak ngalamin mati gitu. Saudaranya nggak ada yang bisa. Kan gitu. Harus dibantu dengan tetangga. Itulah kronologinya. Memang banyak kendala. Justru yang kita pelajari ini yang sudah terjadi, bagus ada pertanyaan seperti ini, tapi setelah dijelaskan oleh saya dengan aturan begini, dipakai Pak. Jangan nggak dipakai. Ya. Bapak udah ngerti ada keluarga yang meninggal, kasih tahu. Bukan tugas kita semua ya Jaya. Kasih tahu. Jangan kasihan almarhum ditunggu-tungguin. Nabi nggak ngajarin begitu. Terus kalau nangis ngeraung-raung sudah sabar, jangan menjerit-jerit, kasihan, ya, menangis dia. Itulah Pak. Terus yang kedua dari pertanyaan Pak Arif singkat saja, jam 6:10. Air yang bagaimana yang suci yang bisa memandikan jenazah? Kalau Pak Arif itu bisa pilih dari dua, jadi supaya lebih simpel, lebih cepat, nggak usah pakai gayung, pakai selang. Kalau selang nggak ada hitungannya Pak, ngucur terus. Makanya pakai gayung itu ada yang bilang dari Pak Ham mengatakan ya 7 kali. 7 kali. 7 kali berarti 7 gayung gitu ya kan. Tapi nyiramnya rata. Ya, nyiramnya rata. Kalau gayung dulu, zaman gayung dulu dari tempurung kelapa yang pakai gagang panjang. Ya. Habis mandiin ditaruh di pagar, orang mau lewat, wah ada gayung habis mandiin jenazah. Bukan kurung batang Pak, ada gayung muter, orang takut sama si gelap. Kalau sekarang ditaruh di tempat garasi mobil, gayungnya gayung plastik, masukin ke ember, taruh di situ, hilang. Dia nggak peduli, yang ambil mah apa itu gayungnya gayung bekas mandiin ataupun gayung mandi, bukan. Judulnya gayung plastik aja hilang. Tapi besi ataupun aluminium yang bekas pemandian rusak ditaruh di situ. Jangankan orang yang butuh Pak, pemulung aja nggak berani. Wah ini bekas jenazah, nggak berani. Luar biasa, iya, nggak berani, itu bedanya. Itu Pak Jaribnya. Jadi airnya pertama Pak, yang pertama 7 siraman perlu dengan gayung. Nah kalau untuk menyiramkan, mandikan yang sempurna sambil digosokin pelan-pelan itu selalu ngucur, capek Kak kalau pakai gayung dulu. Tapi syarat yang pertama 7 gayung itu harus. Itu jangan melanggar sunnah ya. Kalau kita sudah melanggar sunnah, yang tanggung jawab ambil jenazah itu, bukan keluarga. Keluarga kan hanya bisa ikut, tata cara dia nggak tahu kan gitu. Walaupun Pak yang mandiin keluarga ya, baik yang istinjakan, ngewudukan, semua keluarga bagus. Ya, memang harus seperti itu. Petugas jenazah dipanggil ngasih tahu sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri gitu. Jadi dipandu Pak, dipandu. Begitu juga wanita. Jadi ada yang mandu gitu. Airnya kalau air dari keran tadi langsung kan itu suci, nggak kena tangan ya, nggak kena tangan. Gayung juga nggak kena tangan Pak. Kecuali kalau ngambilnya dicelupin, kan ada gagangnya,
bego aja kalau ngambilnya dicelupin. Berapa sih besarnya gayung ya Pak Didin? Ambil, oper, ambil lagi. Diusahakan jangan sampai kena tangan. Itu sudah air suci. Air suci itu kalau ukuran drum yang dipakai dari Darul Rahman itu udah lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu kalau kita lihat lebih dari 2 ember. Ya. Kecuali cuma 2 ember. Ya kita ragu Pak, itu ragu. Ini airnya di tong yang gede, habis dimandiin juga masih nyisa. Ya, itu. Ya air udah suci itu, udah suci ya, dan tidak terkena najis. Makanya sebelum memandikan jenazah dicuci dulu ya, drumnya itu untuk menampung air baru kita mandikan itu. Terus yang terakhir ya. Pertanyaan Pak Didi Nikmah, bagaimana keluarga supaya berani? Nah ini sulit Pak. Sering-sering diajak ngaji, sering-sering diajak dengerin kayak gini. Tawuran berani, ngadepin jenazah kagak. Tawuran berani, bobo-bolo, ngadepin jenazah enggak. Coba ingat, kalau kita sudah biasa, apa sih yang ditakutin? Enggak ada. Saya juga tadinya tidak mengatakan berani dan tidak mengatakan takut. Hanya di hati saya, bagaimana kok orang bisa-bisa mandiin jenazah? Enggak, saya tanya berani. Ternyata begitu saya ikut pelatihan, mudah ditunjukkan. Ya. Itu ya, dilatih ya. Bukan harus disuruh, no lu belajar sama Pak Ade. Enggak. Setiap ada yang meninggal keluarga kita, anak kita yang laki, nah sini bantuin nyiramin. Enggak disuruh belajar, bantuin nyiramin. Nanti dia lihat keadaan kondisi. Tapi ingat ya, nah justru itulah Pak tadi tutupnya, jangan sampai kelihatan dengan anak-anak kita yang bantuin, karena omongannya nggak bisa kita harapkan. Jangan sampai terlihat. Gitu ya Pak Didin ya, dilatih. Terima kasih ya. Ada lagi? Nggak ada. Ibu? Cukup. Nah, nanti kapan-kapan ya, kapan-kapan. Waktunya jangan subuh begini. Bisa. Malam minggu. Giliran saya nih umpamanya di tahun 2024 ya, atau 2025 ya, minta mau mengikut praktek mandikan jenazah. Iya. Terus siapin ya. Ini keluar duit lagi Pak Jidendi. Ya. Keluar duit lagi Pak Jidendi, bukan buat saya, buat beli kain kapan. Dulu kan waktu kita praktek di sini, yang pertama sama Pak Dr. Devi, bahkan beliau yang jadi mayat Pak. Boleh tanya, masih ada orang yang sekarang jadi RT, jadi orang DOP. Boleh tanya, bagaimana Pak? Pak Ade kalau pakai boneka enggak seru, siapa yang mau jadi jenazahnya? Gampang aja saya. Masa saya ngajarin saya yang jadi jenazah juga, kebangetan. Siapa yang pura-pura? Ibu lihat, Bapak lihat di YouTube, pada berani Pak, pada berani. Memang itu yang dikhawatirkan, ya. Fa iza jaluhum la yastaqdiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal kita datang, nggak bisa dimajukan sedetik pun dan nggak bisa dimundurkan sesaat pun. Saat kita jadi mayat, pura-pura jadi mayat lagi latihan, diambil, berantakan masjid semua. Berantakan. Boleh pakai, tapi ada syaratnya. Kita minta doa Pak. Sebelum kita praktek, minta doa sama yang kuasa. Ya, bukan doa minta ditangguhkan, doa minta keselamatan, doa minta panjang umur. Ya Allah berikan keselamatan. Ketika saya mau memberikan tausiah praktek seperti ini, Engkau berikan keselamatan. Insya Allah ya Pak, nggak terjadi. Di Al-Furqan
waktu almarhum Ustadz Ishak masih ada, saya dipakai di situ. Sampai sekarang langsung jadi. Wah, keren banget. Orangnya kecil kayak saya, Pak. Saya pikir gemuk kayak Pak Haji. Iya, gemuk kayak Pak Haji Arif. Kecil juga. Ya iya, kagak ada yang lain apa kata saya. Apa emang begitu? Iya. Itulah kendalanya. Kita tidak boleh istilahnya berpikiran yang tidak-tidak ya. Kita minta kepada Allah. Kalau kita selalu minta kepada Allah, pasti Allah yang kasih yang termudah. Baiklah, cukup sekian dari saya. Ya, semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan. Tapi dilaksanain ini lupa. Dari kita untuk kita. Jangan cuma istilahnya apa namanya, nggak dilaksanain. Sia-sia. Iya, sia-sia ya Pak ya, sia-sia masih kagak berani juga. Iya. Demikianlah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu